Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mukminin dengan NIM 220187 kelas RA5 MSDN. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari sebelum melaksanakan UTS. Di antaranya yang pertama yaitu ada konsep dasar manajemen produktivitas. Jadi konsep dasar manajemen produktivitas sendiri adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola sumber daya secara optimal guna meningkatkan efisiensi atau penggunaan sumber daya dan juga efektivitas atau pencapaian tujuan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya di sini ada pengertian produktivitas itu sendiri. Jadi, produktivitas adalah rasio antara output atau hasil kerja terhadap input atau sumber daya yang digunakan. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen produktivitas. Nah, di dalam tujuan manajemen produktivitas ini terdapat 5 tujuan, diantaranya ada meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi pemborosan dan biaya, meningkatkan kualitas dan juga kualitas output, meningkatkan daya saing perusahaan, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga karyawan. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar manajemen produktivitas. Nah, di dalam prinsip-prinsip dasar manajemen produktivitas ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama di sini ada perencanaan yang matang. Jadi, manajemen produktivitas ini harus merencanakan dan juga harus menetapkan target produktivitasnya ini yang jelas dan juga harus realistis. Yang kedua ada pengukuran yang akurat. Jadi, manajemen produktivitas ini harus mengukur output dan juga input dengan indikator yang tepat. Yang ketiga ada evaluasi dan kontrol. Nah, di dalam evaluasi dan kontrol ini, manajemen produktivitas harus memonitor performa secara berkala dan juga melakukan koreksi. Di sini yang keempat ada peningkatan berkelanjutan atau kaizen, yaitu harus melakukan perbaikan terus-menerus di dalam proses kerja. Yang terakhir yaitu keterlibatan karyawan. Nah, ini juga sangat penting ya, karena keterlibatan karyawan ini mendorong partisipasi aktif dari semua lini kerja. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Nah, faktor yang mempengaruhi produktivitas ini terdapat 5 faktor. Yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, jadi di dalam sumber daya manusia ini ada keterampilan, motivasi, dan juga pelatihan. Yang kedua ada teknologi. Nah, jadi di dalam teknologi ini manajemen produktivitas ini menggunakan alat kerja dan juga sistem informasi yang modern. Yang ketiga ada proses kerja. Nah, jelas ya, di dalam proses kerja ini ada efisiensi alur kerja dan juga metode kerja. Yang keempat yaitu ada lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja ini harus memastikan kondisi fisik dan juga budaya organisasi. Yang terakhir yaitu yang kelima manajemen dan juga kepemimpinan, yaitu harus memastikan gaya manajerial dan juga mengambil keputusan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Jadi ekivalensi persyaratan atau comparability of condition adalah prinsip dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan, di mana syarat-syarat atau kondisi yang digunakan dalam perbandingan ini harus disamakan atau disejajarkan agar hasil perbandingan ini lebih adil dan lebih relevan. Nah, mengapa ekivalensi persyaratan ini penting? Jadi, jika perusahaan dibandingkan tanpa memperhitungkan perbedaan di dalam skala produksi, industri atau sektor usaha, jumlah tenaga kerja, tingkat teknologi, lokasi geografis atau pasar, dan juga kebijakan manajemen, maka mungkin hasil perbandingan bisa menyesatkan dan tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Nah, adapun langkah-langkah penerapan ekivalensi di dalam perbandingan. Di sini yang pertama yaitu dengan cara
mengidentifikasi variabel yang relevan. Yang kedua, dengan cara standarisasi data. Yang ketiga, pilih metode perbandingan yang tepat. Yang keempat, gunakan indikator produktivitas yang setara. Dan yang terakhir yaitu pertimbangkan faktor kontekstual. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Nah, di sini ada pengertian produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output dibandingkan dengan input yang digunakan. Nah, jadi peningkatan produktivitas berarti sebuah organisasi dapat menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Jadi, peningkatan produktivitas merupakan indikator penting bagi pertumbuhan organisasi dan juga ekonomi. Namun, untuk memberi manfaat maksimal, peningkatan tersebut harus dikelola secara berkelanjutan, manusiawi, dan juga seimbang antara hasil dan juga kesejahteraan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu siklus dan pengukuran produktivitas. Nah, siklus produktivitas ini merupakan rangkaian atau tahapan berulang yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa produktivitas senantiasa terukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, siklus ini biasanya dimulai dengan tahap-tahap identifikasi, yaitu seperti proses penentuan bagian atau aktivitas mana dalam perusahaan yang perlu dievaluasi produktivitasnya. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya pengukuran produktivitas dengan cara pengumpulan data kuantitatif seperti jumlah output yang dihasilkan dan juga jumlah input yang digunakan. Nah, langkah-langkah berikutnya seperti evaluasi, yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan standar atau target untuk mengetahui apakah terjadinya peningkatan atau penurunan atau stagnasi. Selanjutnya materi yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sendiri adalah proses sistematis untuk menilai, mengukur, dan juga mengevaluasi hasil kerja karyawan berdasarkan standar atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui seberapa efektif seseorang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan umpan balik, menentukan promosi, pelatihan, serta memperbaiki produktivitas. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung, secara berkala, dan sering dikaitkan dengan sistem kompensasi atau pengembangan karir, serta perencanaan SDM di masa depan. Adapun tujuan dari evaluasi kinerja sendiri adalah untuk mengetahui pencapaian individu terhadap target kerja, terus untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan juga pengembangan, untuk menilai potensi kenaikan jabatan atau pemberian bonus, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan komunikasi antara atasan dan juga bawahannya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu perencanaan produktivitas jangka pendek dan jangka panjang, SMART goal beserta langkah-langkahnya. Nah, jadi perencanaan produktivitas ini merupakan proses merancang strategi dan juga tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga hasil kerja di dalam suatu organisasi. Nah, perencanaan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perencanaan jangka pendek dan juga perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka pendek ini berfokus pada target-target operasional yang ingin dicapai dalam waktu singkat, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya adalah meningkatkan jumlah produksi harian sebesar 10% atau menyelesaikan backlog pesanan dalam 2 minggu. Nah, sebaliknya, perencanaan jangka panjang ini yaitu menyangkut arah strategis untuk perusahaan beberapa tahun ke depan, seperti mengimplementasikan otomatisasi penuh dalam proses produksi dalam 5 tahun atau meningkatkan pangsa pasar nasional dalam 3 tahun. Nah, jadi kedua jenis perencanaan ini saling mendukung, di mana
pencapaian jangka pendek ini berperan sebagai fondasi bagi keberhasilan jangka panjang. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Productivity Improvement and Sustaining, atau sering disebut perbaikan dan pemeliharaan produktivitas. Nah, ini adalah aspek penting dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi ini terus meningkat dan juga tetap stabil di dalam jangka panjang. Nah, perbaikan produktivitas ini merujuk pada serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, baik melalui inovasi, teknologi, atau bahkan penyederhanaan proses kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, maupun pengurangan pemborosan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.